negara maju sudah mulai nih, sudah mulai concrete ticketing mulai dipakai lagi, tapi betonnya tidak sama mutunya dengan beton existing. Kita sebut dengan HPC atau yang lebih canggihnya lagi UHPC. HPC itu High Performance Concrete. Jadi High Performance Concrete itu saya mungkin pernah jelaskan ya dulu ya, bahwa kalau beton tuh kalau kita lihatnya oh mutu betonnya berapa? Oh mutu beton tinggi, mutu beton normal gitu kan ya. Oh mutu beton normal, mutu beton tinggi kayak SNI dia, SNI terakhir saya lupa ya kalau nggak salah dia di atas 35 MPa sudah termasuk beton tinggi. Oh sekarang kalau HPC, High Performance Concrete, oh mutu betonnya dia di atas 70 MPa. Tuh ada lagi yang sekarang dikatakan Ultra High Performance Concrete. Nah itu ternyata dia di atas 100 MPa. Di negara berkembang lah ya, kalau di negara maju dia di atas 150 MPa, ACI menyatakan di atas 150 MPa. Nah, itu baru dari sisi mutu betonnya. Tapi kalau kita dengar performance atau kinerja, itu tidak tergantung hanya performance-nya aja. Enggak tergantung terhadap mutu betonnya aja, tapi durabilitasnya juga. Artinya ketahanan dia, lifetime-nya gimana, kekuatan dia terhadap lingkungan bagaimana, dan banyak lagi lah ya istilahnya seperti itu ya. Nah jadi sekarang mulai lagi nih. Jadi istilahnya sekarang nih kamu nanti dapat nanti sama Pak Lutfi bagaimana mendesain konkret jacketing. Nah nanti kamu aplikasikan nanti kalau suatu saat kamu ternyata pas kerja kamu desain pakai UHPC atau HPC, dasarnya untuk desain konkret jacketingnya sendiri kamu sudah tahu. Intinya tinggal kamu ganti cuma mutu betonnya doang. Oke, seperti yang teman kamu di sini yang BPA itu tinggal ganti mutu beton ya, tapi prinsipnya kamu sudah dapat. Yang penting kan prinsipnya ya. Prinsipnya sudah dapat, kalau prinsipnya kamu ngerti, kuat, insya Allah ada pengen atau updating terus, kamu nggak sulit untuk mengikuti. Intinya seperti itu ya. Nah sekarang saya kembali ke FRP, cuma jelek coba. FRP itu sampai sekarang mahal, masih mahal. Mau nggak mau kita sekarang selama ini pakai FRP, ya karena bisa dikatakan alternatif lain tidak efektif, secara kumulatif tidak efektif. Walaupun FRP itu mahal, tapi secara kumulatif perkuatan dan perbaikan masih unggul FRP dibanding yang lain. Kenapa? Karena FRP itu dia pelaksanaannya gampang kayak perban. Ya kayak perban, kamu luka tuh pakai perban digulung gitu aja, seperti itu. Artinya apa? Nggak ada kotor-kotor. Kalau kamu konkret jacketing kan waduh amburadul ya, beresin backcastingnya, udah itu prosesnya juga takes time ya, oh ada curing dan segala macam. Nah kalau steel tadi kita sudah katakan agak mahal juga sebenarnya kalau baja ya, tapi proses penyambungan sama existing elemennya juga rada riweuh gitu lah ya. Nah itu dia, jadi orang kenapa senang sekarang pakai FRP, karena pelaksanaannya mudah sekali. Itu satu dari sisi pelaksanaan. Yang kedua apa? Yang kedua kita itu daerah gempa. Jadi kita mengupayakan supaya bangunan kita ini masanya seringan mungkin gitu loh, supaya kalau ada gempa responnya tidak berbahaya, tidak kritis untuk penggunanya, untuk kita ya. Nah, oleh karena itu kalau kita melakukan repair and retrofit, perkuatan dan perbaikan menggunakan FRP, di mana FRP itu tipis banget, cuma sekian 0, sekian mili. Ya ada sih cuma 1 mili, tapi jarangnya dipakai, itu biasa di jembatan yang strukturnya besar lah ya, yang kita memerlukan kekuatan lebih sekali besar ya. Tapi untuk gedung rata-rata 0, sekian mili lah ya tebalnya. Artinya apa? Artinya bisa diabaikan penambahan berat daripada FRP itu. Artinya kamu nggak usah masukin lagi kamu ngedesain, nambah beban nih. FRP enggak gitu lah ya, itu keuntungannya. Nah tadi yang kita yang mahal tadi FRP itu bisa kita sedikit terabaikan. Kenapa? Karena tadi prosesnya cepat, pelaksanaannya. Artinya apa? Kalau pelaksanaan cepat apa? Kita ngirit sama SDM ya, tukang segala macam kan? Ya, udah gitu apa? Biasanya pelaksanaan pembangunan itu cost-nya gede ya. Kontraktor artinya kalau pakai FRP, dia BEP-nya break even point-nya cepat. Kenapa? Karena proses pembangunannya cepat. Jadi kalau dia ngutangnya bunga-bunganya nggak gede. Ya, itu yang kita katakan tadi secara kumulatif,
menggunakan FRP itu jauh efektif daripada metode yang lain. Kira-kira itu untuk introduction. Sebelum kita mulai ke intinya, ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, silakan. Oke, kalau tidak ada kita langsung ya. Saya akan share screen dari kita di Indonesia, kita belum punya peraturan terkait desain menggunakan FRP. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang mencoba ya. Walaupun saya sendiri udah 5 tahun terakhir saya banyak eksperimental di FRP sama anak-anak S2. Ya, jadi kita masih merujuk ke ACI. Sebenarnya untuk kamu tidak kaget ya, karena peraturan beton Indonesia kita juga seperti saya bilang dari awal dulu 90% jiplak Amerika ya ACI. Jadi ini pun jadi kamu tidak usah khawatir, kemungkinan besar nanti kalaupun kita punya SNI FRP kayaknya sama juga lah mirip-miripnya. Oke, sebentar saya share screen ya. Yang mau kalau lagi saya ngajar, lagi share screen, kamu boleh kameranya silahkan di-off-kan. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Cukup besar? Bu. Apa saya perbesar? Segini cukup? Oke, ya. Ini saya ambil dari presentasi komite ACI ya saat mereka memperkenalkan mengenai desain perkuatan dari struktur beton ya menggunakan FRP. Ya, di sini ditekankan externally bonded, artinya memang si FRP ini adalah kayak perban, jadi artinya dia betul-betul kita lapisi pada permukaan existing elemen betonnya, ya intinya seperti itu. Dan ini kalau kamu lihat, kalau kamu baca ACI bla 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 bla, ujungnya paling dua digit belakang itu adalah tahunnya ya, tahun dia publish atau tahun dia seperti saat ini dia tahun dia seminarnya mungkin ya, istilah seperti itu. Oke. Oops, ternyata kebesaran sebentar ya. Oke. Ini kali. Oke, jadi nanti topik yang akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan ini, kita akan membahas mengenai fracture strengthening, yaitu perkuatan terhadap lentur. Cuma di sini di ACI pun di sini dia ditekankan pada balok, ya seperti tadi saya katakan. Kenapa ACI juga cuma membahas balok? Karena kita tahu balok itu elemen lentur, pelat juga elemen lentur, jadi perilakunya sama, ya untuk perkuatan ya. Oke ya. Lalu nanti di sini kita juga akan membahas mengenai kekuatan terhadap geser. Kita juga kan tahu, kita juga sudah pernah bahas khususnya untuk balok ya. Kalau untuk pelat, gaya geser relatif kecil ya, diabaikan. Kenapa relatif kecil? Karena kekuatan daripada atau kapasitas penampang pelat itu kan lebar banget ya. Itu tuh jauh lebih besar menahan gesernya. Artinya dia bisa jadi namanya dia menahan beban geser itu kalau patu kuat menahan geser karena permukaannya yang cukup luas ya. Nah, udah gitu nanti kita juga akan membahas tentang confinement. Nah, confinement ini adalah nanti benda ujinya kita pakai adalah kolom. Kenapa? Karena confinement itu artinya kekangan. Elemen struktur yang memerlukan kekangan adalah kolom. Kenapa? Karena dia bebannya gayanya aksial, menekan. Jadi saat dia menekan, respon daripada kolom dia memendek dan dia membengkak, ya menggelembung. Nah, yang menahan itu adalah sengkang di situ. Nah, oleh karena itu persis sekali FRP juga sama kan? Kita kan mengikat ya, mengconfine elemen struktur existing. Jadi seperti saya katakan, jadi nanti di sini kita hanya 2 itu, kita elemen lenturnya kita ambil balok, baloknya ada yang terhadap lentur dan terhadap geser. Oke. Lalu yang kedua adalah confinement kita aplikasikan ke kolom. Kira-kira itu yang akan kita bahas pada 4 pertemuan ini. Ya, kita mulai dengan perkuatan terhadap lentur, flexural strengthening. Ya. Nah ini kalau kamu lihat di gambar sini, ini yang hitam-hitam ini adalah FRP-nya. Ya mungkin secara 3 dimensi kamu nggak begitu. Oh ini nih, secara 3 dimensi terlihat ini ya. Ini balok ya, ini balok. Kalau lentur itu
Kalau si balok itu terlihat, oh baloknya dia kurang kekuatan lenturnya, kapasitas lenturnya. Biasanya saya udah pernah ya jelaskan, biasanya kalau elemen balok kita terlihat dia kurang kapasitas lenturnya, secara visual kamu bisa lihat. Terlihatnya gimana ya? Kalau pada elemen balok kita kurang kekuatannya terhadap lentur, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian observasi? Halo? Baloknya melendut, Bu, bisa jadi retak. Oke, ya baloknya melendut dan retak ya. Nah, kalau melendut kan biasanya udah kritis ya. Karena kalau udah melendut dia kurangnya ya kapasitas penampang balok tersebut tidak hanya lentur tapi juga geser kalau sudah melendut. Kita sudah pernah bahas ya dulu ya tentang mekanisme keruntuhan balok ya. Kita udah jelaskan dulu ya. Nah, namun kalau lentur itu kalau kita lihat terutama apa lenturnya? Krek-kreknya, retaknya itu dia di tengah bentang. Dan dia biasanya retaknya itu tegak lurus ke atas. Ya, tegak lurus biasanya. Jadi kalau kamu lihat tegak lurus, ada tegak lurus retaknya di tengah-tengah bentang, itu kamu sudah tahu pasti bahwa dia kekurangan atau kapasitasnya itu kurang untuk menerima lentur. Oleh karena itu, kamu harus perkuat si balok tersebut terhadap lentur. Nah, FRP bisa memperkuat balok tersebut terhadap lentur dengan menempelkannya pada permukaan bawah daripada kolom. Jadi paralel ya, atau longitudinal terhadap elemen baloknya. Ya, seperti ini nih, seperti ini. Ini baloknya kan memanjang ke sini ya, ini balok ya, ini tepi balok ya. Ini adalah bagian bawahnya. Nah, ini yang diaplikasikan di sini FRP-nya untuk menahan lentur. Tapi kalau ternyata kamu lihat, waduh, retaknya miring-miring, malah ada yang terjadi sampai 45 derajat, itu kritis banget ya. Dan biasanya retak 45 derajat itu dia mendekati tumpuan. Biasanya sejarak D sampai 2D. D sendiri tinggi efektif ya. Biasanya wah itu gesernya kritis tuh. Kalau udah 45 derajat retaknya. Artinya FRP bisa meningkatkan kapasitas balok tersebut terhadap geser dengan menempelkan FRP di mana? Di sebelah samping nih, di samping baloknya nanti. Ini kan ini baloknya kotak ya, gini ya balok sana ya. Nah, nanti kalau geser di sini di samping sini di kedua sisinya. Namun demikian, biasanya kalau mereka melakukan perkuatan geser untuk FRP pada balok, mereka tidak memasang hanya dua sisi tepi balok bagian tinggi ya, sisi tinggi ya. Tidak, biasanya mereka sekalianlah langsung saja. Kenapa? Bentuknya U. Jadi dari sisi sini, yang tepi sini nih, tuh ke bawah dan ke atas. Kenapa? Karena pada umumnya balok itu kalau sudah terjadi gesernya kritis di tumpuan mau tidak mau dia sudah melengkung. Kalau udah melengkung artinya lentur juga dia kurang, tidak mampu. Oke? Saya jelaskan ini supaya kamu bisa mengerti apa perilakunya, ya. Oke, terkecuali retaknya itu misalnya ada retak geser ya, itu accidental, jadi artinya tidak umum. Jadi ada sesuatu perilaku yang membuat dia retak geser di situ, di tempat itu aja. Jadi tidak sepanjang elemen balok tersebut. Ya, ya entahlah apalah misalnya ada sesuatu yang membuat dia retak di situ gitu ya, atau di sambungan atau di join ya, seperti itu. Ini kira-kira gambaran dari nanti apa yang kamu lakukan untuk pelaksanaan FRP pada balok terhadap lentur. Oke, nah ini nanti saya akan share sama kalian atau kalian juga bisa download di Google ya. Ada kita pakai ACI ya, ini pakai ACI American Concrete Institution tentang desain FRP ya. Di sana kamu bisa lihat untuk perkuatan lentur fracture strengthening ini ada di bab 10 di chapter 10 ya. Nah, ini slide ini merupakan singkatan ringkasan aja untuk poin-poinnya. Untuk lebih jelasnya, kalian silahkan pelajari. Oke, nanti saya share ya soft copy-nya untuk peraturannya code ACI yang komplit, yang lengkap ya. Oke, intinya gini ya, dia katakan pada chapter 10 tuh dia bilang gini, pada
biasanya ya kita dengan menggunakan perkuatan FRP itu yang sudah tercatat nih ya, perkuatan FRP itu bisa meningkatkan kekuatan lenturnya sampai 40%. Tapi menurut pengalaman sudah terdokumentasi ada tuh yang bisa meningkatkan sampai 160%. Oke. Lalu dia bilang ya perkuatan lentur yang kita desain untuk perkuatan lentur ini dengan FRP, kita bisa lakukan tidak hanya di daerah lapangan atau di daerah tarik, namun kita juga bisa lakukan di daerah tekan atau di tumpuan, atau kalau kita lihat bidang momen, karena kita tahu kalau lentur itu kan ditahan, kita menahan bidang momen ya, kalau lentur itu gaya momen yang tahan ya, gaya dalamnya ya. Oke, jadi kalau misalnya momen positif di lapangan dan momen negatif di tumpuan. Ya, hanya masalahnya pada gedung kita agak sulit ya menahan memperkuat FRP pada tumpuan. Tapi bisa kita lakukan. Cuma apa? Jadi rada rese. Kenapa? Karena biasanya kalau di gedung ya, biasanya kan lantai beton kan nggak telanjang gitu expose ya. Biasanya kan apa? Ada keramik, ada penutup betonnya kan. Artinya kalau kita memperkuat mau nggak mau tuh daerah tumpuan harus kita bongkar dulu penutup lantainya. Karena kan FRP-nya kita akan tempel langsung di atas permukaan platnya mau tidak mau. Ya, di mana ada balok di bawahnya. Seperti itu. Itu untuk yang momen negatif ya atau di tumpuan. Oke. Nah, di sini dikatakan ya bahwa perkuatan FRP ini kita bisa lakukan RC ini ada reinforced concrete atau beton bertulang biasa atau precast concrete atau beton-beton prategang. Kita juga bisa lakukan FRP menggunakan FRP ya. Nah, apa sih salah satu manfaat daripada perkuatan FRP yang kita aplikasikan pada elemen struktur lentur? Yaitu udah jelas dia bisa mengurangi lebar daripada letak. Sebenarnya di sini bukan mengurangi ya, tapi apa? Dia menahan perlebaran atau propagation crack ya, crack propagation atau kamu suka perhatikan kan kalau ada sekali retak